Kepada yang terhormat Pak Ahmad selaku Kepala SD Islam Arabiko, kemudian Bapak Ibu pengajar SD Islam Arabiko yang saya hormati, serta calon guru penggerak angkatan 10 Pak Agri yang juga saya hormati. Alhamdulillah hari ini mohon izin saya akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua yang sedikit banyak nantinya akan melibatkan panjenengan semua. Bapak Ibu guru, mohon izin deh mungkin nanti sedikit mengganggu waktu panjenengan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nanti kaitannya dengan kegiatan hari ini, mohon izin juga nanti Pak Agri selaku calon guru penggerak angkatan 10 di sini akan memaparkan kaitannya dengan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Pak Agri. Mungkin sebelum kita lanjut ke kegiatan diskusi, saya mohon nanti Pak Ahmad dapat memberikan sambutannya untuk kita memulai kegiatan diskusi visi dari prakarsa perubahan pada kabinet ini. Untuk Pak Ahmad, dipersilakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang sudah diberikan hari ini kita dapat berkumpul membersamai Ustaz Agri, Bu Gigi dalam acara diskusi yang insya Allah nanti akan bermanfaat. Yang pertama mungkin untuk Ustaz Agri, kemudian manfaatnya bisa kita petik bersama untuk kemajuan lembaga SD Islam Arabika. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan tuntunan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terakhir. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu guru SD Islam Arabika, tentunya dengan adanya diri penggerak ini, harapan dari yayasan, salah satu pengurus yayasan yang kebetulan fasilitator begini, jadi dari pengurus yayasan itu ada yang menjadi fasilitator yang diampu daerah Probolinggo. Dengan acara ini insya Allah beliau sangat mendukung. Pagi-pagi ketika saya WA pemberitahuan, beliau langsung semangat kepada ustaz-ustazah yang lainnya agar nantinya bisa meneruskan jejak yang sudah ada, yang pertama Ustaz Iza dan Ustaz Agri. Kemudian yang kedua, saya selaku Kepala Satuan Pendidikan insya Allah selalu mendukung Ustaz-ustazah yang mengikuti CPP ini, sebab diharapkan selain untuk diri sendiri, pengembangan potensi diri, bisa mampu mengembangkan potensi yang ada di lingkungan lembaga kita ini. Karena tentu paradigma pendidikan itu selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Insya Allah kita siap mengikuti perkembangan paradigma baru di dunia pendidikan dan selalu berinovasi ketika pembelajaran di kelas. Mungkin itu Ustaz saja sambutan dari saya. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan berdampak positif untuk kita semua, dan kita bisa menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani aktivitas kita selaku pelaku utama di dunia pendidikan. Mungkin itu sambutan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Islam Arabika, yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Ibu Gigi,
dan yang saya hormati segenap dewan guru yang saya banggakan atau saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu dua tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang paling benar, yakni agama Islam. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua telah meluangkan waktu istirahatnya yang mana bisa mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk cita-cita yang akan kita impikan nanti atau cita-cita murid yang kita harapkan. Untuk Bapak Ibu, tujuan dari diskusi pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mewujudkan visi dan visi serta prakarsa perubahan di sekolah tentang bagaimana nantinya murid impian atau murid yang kita dambakan di masa yang akan mendatang. Bapak Ibu sudah sering mendengar nih, kalau di setiap lembaga itu pasti punya visi dan punya visi. Nah, sekarang Bapak Ibu coba sedikit menerka-nerka kira-kira itu apa yang dimaksud dengan visi. Kita sering mendengar visi, tetapi kita coba istilahnya menjelaskan nih, visi itu apa. Kira-kira ada yang berkenan untuk memaparkan tentang arti dari visi tersebut. Monggo, kira-kira visi itu apa? Tujuan. Oh, ada lagi? Visi. Selain tujuan, mungkin dari Bapak Ibu, monggo ada yang cita-cita. Nah, selain tujuan, ada yang sebenarnya mengutarakan tentang cita-cita dari Bu Ina. Jadi Bapak Ibu, visi itu adalah wawasan tertentu, langkah ke depan yang menjadi yang benar, yang dikatakan benar. Cita-cita, inspirasi, motivasi, kekuatan atau yang disampaikan oleh Bu Ina tadi, tujuan murid di masa yang akan mendatang. Jadi jika visi itu kita ibaratkan sebagai pelari, nah jadi finish ini adalah tujuan yang kita capai. Jadi pelari menuju ke finish. Nah, di finish ini nanti ada visi yang harus kita capai. Jadi cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan murid di masa yang akan mendatang. Seperti itu yang bisa dikatakan sebagai visi. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid atau peserta didik, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpun yang nantinya akan mewujudkan cita-cita murid di masa yang akan mendatang. Tetapi sebelum mengisi kalimat rumpun, di sini saya ingin sedikit menggambarkan tentang refleksi saya di modul 1.1, yaitu tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, pada zaman dahulu itu sebelum adanya dunia pendidikan yang seperti ini, dunia masih dijajah. Di bangsa Indonesia ini mengenal hanya dengan pendidikan yang namanya zaman kolonial. Jadi pendidikan ini hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Jadi seperti itu pendidikan zaman kolonial. Jadi dari rakyat Indonesia itu hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung sebisanya atau seadanya. Tetapi pada saat tahun 1922, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ini membawa trilogi pendidikan atau mengubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah ing ngarsa sang tuladha, di depan menjadi teladan. Yang kedua adalah
ing Madya Mangunkarso di tengah membangun motivasi dan tubuh handayani ini, yaitu di belakang memberikan dorongan. Dalam arti kita sebagai pendidik diharapkan mempunyai rasa atau keinginan yang mana pendidikan sekarang yaitu berpusat pada murid, yang menciptakan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan membuat murid menjadi menyenangkan atau merasa senang saat kita membersamainya, yaitu dengan cara menerapkan istilahnya pembelajaran di abad 21. Di sini Bapak Ibu dituntut untuk istilahnya tangguh, untuk kuat, untuk survive. Bagaimana cara mengembangkan pendidikan yang kreatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelumnya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara juga menginspirasi kita, yaitu menumbuhkan 6 karakter dalam pendidikan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinakaan global. Yang selanjutnya yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi nanti pada saat kita mengisi kalimat rumpang, monggo kita sama-sama juga istilahnya mengimplementasikan apa karakter yang telah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut panjenengan? Sambil izin saya membagikan sticky note. Nanti bisa panjenengan tuliskan kira-kira murid yang bagaimana yang panjenengan inginkan. Satu sticky note. Nah, satu sticky note, satu impian dari panjenengan. Ustaz, jika saya impiannya ada 2, ada 3, mungkin banyak, berarti sticky note-nya juga banyak. Jadi satu sticky note, satu mimpi. Yang kalau jenengan ada 2, berarti jenengan menuliskan 2. Nah, jika sudah, monggo bisa didapatkan di sebelah kanan, sembari saya bantu untuk menempelkannya. Jadi kira-kira murid yang bagaimana yang jenengan impikan di masa yang datang? Kalau saya mungkin religius yang beriman, berakhlak mulia seperti itu. Nanti monggo untuk panjenengan kira-kira murid yang bagaimana yang jenengan impikan. Lagi dari yang sebelumnya, monggo. Jadi ada beberapa istilahnya impian dari panjenengan untuk murid-murid di masa mendatang. Nah, coba saya sambil melihat ya, kira-kira apa isi dari mimpi panjenengan? Berakhlak mulia, disiplin, menjadi generasi penerus Islam yang sukses. Kita memiliki murid-murid yang berprestasi, berakhlak mulia, berakhlak Islami. Nah, yang terakhir berkarakter, beriman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini saya tertarik dengan impian dari kita memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berakhlak Islami. Kira-kira dari siapa ini tadi? Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berprestasi. Kira-kira dari Bapak Ibu siapa nih? Yang ini saja. Ustazah. Sebentar, masih membantu. Ya, Ustazah, saya minta waktunya sebentar. Jadi mungkin dengan punya alasan kenapa menuliskan mimpi tersebut. Kira-kira monggo dari jenengan dapat disampaikan. Kalau saya berpikirnya begini, ketika anak-anak berprestasi itu jelas dia harus memiliki karakter sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau berprestasi saja tidak dilandasi dengan itu, insya Allah prestasi itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bisa jadi menjadi sebuah bencana. Karena parameternya memang yaitu tadi, kalau kita sebagai seorang muslim ya tentunya berpedoman pada Al-Quran
Asuna. Insyaallah. Terima kasih Zadana. Jadi tidak menghilangkan mimpi-mimpi panjenengan yang ingin tulis, tetapi ini tadi mungkin dari usahanya mewakili ya, atau suara yang paling banyak yaitu tentang berprestasi dan berakhlak mulia. Atau kita percaya bahwa murid ini adalah titik-titik. Mungkin jika saya menjawab, kita percaya bahwa murid ini adalah pribadi yang mempunyai bakat minat yang harus dikembangkan. Mungkin seperti itu, hanya contoh ya Bapak Ibu. Tetapi untuk di panjenengan bisa diaspirasikan, kira-kira jenengan itu percaya bahwa murid ini adalah pribadi yang bagaimana. Monggo. Untuk yang kedua, sticky note-nya gantos warna gitu. Kesannya ngomong bervariasi. Oke, monggo bisa dituliskan. Kira-kira jenengan percaya bahwa murid ini adalah pribadi yang bagaimana? Oke, sambil saya melihat jawaban dari panjenengan. Murid yang bergenerasi penerus bangsa, murid yang unik dan istimewa, murid yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, pribadi yang memiliki bakat yang berbeda. Murid adalah kertas putih. Saya tertarik ya. Monggo yang menjawab kertas putih siapa nih? Monggo saya bisa bisa disampaikan pendapat panjenengan tentang kertas putih ini seperti apa? Monggo. Sebenarnya saya menjawab ini berdasarkan teori yang sudah lampau tadi. Mungkin teori ini sudah lampau dan sedikit berseberangan dengan teori yang sudah ada ini. Bahwasanya anak-anak kita ini kalau disesuaikan mungkin diibaratkan seperti kertas putih. Nah, tugas kita sebagai pendidik ini adalah mengisi mereka. Selain mengisi, di sini juga mendorong, memotivasi, mendidik, mengarahkan bakat minat mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu maksud saya. Jadi anak-anak ini ibarat kertas putih yang mengisi anak-anak sendiri. Kita sebagai guru itu mengarahkan, memotivasi, kemudian mendidik sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Terima kasih Satamat atas penjelasan dari panjenengan yang sangat luar biasa, yaitu tentang kertas putih. Izin menambahkan di Satamat nih, di program guru pendidikan angkatan 10 ini saya sudah mempelajari hal tersebut. Jadi tidak hanya kertas putih Pak Onsen, tetapi anak-anak itu bagaikan garis titik-titik yang harus kita tebal. Nah, garis titik-titik ini nanti mereka sesuaikan dengan bakat dan minat mereka sendiri. Kalau diibaratkan kita itu sebagai petani atau tukang kebun, anak-anak ini bagaikan bulir-bulir padi yang harus dirawat. Jika mereka dirawat dengan baik, diberikan air, diberikan pupuk, tanah yang bagus, maka mereka juga akan tumbuh dengan baik pula. Tetapi jika kita sebagai pendidik tidak merawat, tidak istilahnya mencabuti, istilahnya apa nih? Kalau di tumbuhan itu namanya apa sih Bapak? Hama, gulma. Nah, ini nanti juga pasti akan ada pengaruh dari luar untuk mempengaruhi mereka. Tetapi sebagai petani kita juga harus tahu kodrat mereka. Jika mereka adalah benih padi, maka yang tumbuh nanti juga adalah padi. Tidak mungkin jika benih padi tumbuhnya jagung. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keinginan mereka. Kita harus menyesuaikan dengan bakat mereka. Maka dari itu kita sebagai pendidik juga harus memberikan apa yang mereka mau. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya kita sebagai pendidik berpusat pada murid yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Lanjut Bapak Ibu, kalimat tumpang yang ketiga adalah di sekolah
kita mengutamakan titik-titik. Monggo dari Bapak Ibu kira-kira mempunyai pendapat. Kita di sekolah itu kira-kira mempunyai atau mengutamakan apa? Jika mungkin contoh saja, kalau saya di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Jadi kita menekankan karakter siswa yang kembali lagi pada impian murid yaitu tentang beriman dan berakhlak mulia. Tetapi ini bukan jadi acuan, monggo dari panjenengan bisa disampaikan kira-kira di sekolah panjenengan ini mengutamakan apa? Monggo bisa ditulis pada sticky note. Saya ingin Bapak Ibu yang menuliskan pendidikan karakter terutama sesuai dengan ajaran agama. Monggo, siapa ini tadi? Ustaz tadi. Monggo Ustaz tadi. Ini saya ini. Monggo Ustaz tadi kira-kira dari panjenengan alasan menuliskan kita mengutamakan pendidikan karakter terutama yang sesuai dengan agama bisa dijelaskan. Bismillah, ya alasan saya menjawab itu kenapa sama halnya semua yang diharapkan kepada anak-anak itu berlandasan dengan agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, baik dari perkataan maupun sikap itu semua tercermin sumbernya dari agama. Terima kasih saya ini. Panjenengan bisa mengutarakannya pada sticky note, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Mungkin sebagai gambaran, murid itu sadar betul di sekolah itu bahwa sekolah itu tempat yang nyaman, mungkin bisa bertemu dengan ustaz-ustazah, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain untuk bermain. Lalu murid itu sadar betul juga bahwa di sekolah itu tempatnya mereka mengeluarkan bakatnya. Monggo ini bisa untuk referensi. Jadi murid-murid itu berada di sekolah itu mengenai tentang apa mereka dibimbing. Monggo bisa dituliskan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tertarik untuk jawaban yang ini. Mereka mempunyai rumah kedua bersama dengan guru dan teman. Jawabannya siapa nih? Jenengan? Mungkin menurut saya rumah kedua itu adalah ketika mereka bertemu dengan gurunya, mereka bisa bercerita masalah yang ada di sekolah, masalah yang ada di rumah, terus guru bisa membantu meredakan perasaan mereka ketika mereka sedih atau bagaimana. Insya Allah seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Isa. Jadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, yaitu sekolah adalah rumah kedua karena sekolah adalah tempat yang paling nyaman bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Dan tugas kita adalah membentuk karakter mereka agar mereka itu juga bisa mengeluarkan bakat dan minatnya. Mungkin bakatnya di dunia olahraga, bakatnya di dunia istilahnya mata pelajaran. Jadi untuk siswa mungkin yang mata pelajaran yang akuntan di bawah, mungkin bakatnya tidak di situ. Nah, ini tugas kita mengembangkan bakat mereka. Jika mereka bakatnya di mata pelajaran sangat bagus, belum tentu nanti mungkin di bakat yang lain juga akan bagus juga. Jadi sama-sama kita mengembangkan agar bakat peserta ini dapat berjalan dengan seiringan dan selaras. Seperti itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah poin yang keempat. Sekarang lanjut Bapak Ibu untuk kalimat rumpan pada poin yang kelima. Kita sebagai warga di sekolah yakin untuk titik-titik. Monggo bisa panjenengan istilahnya tuliskan. Kita sebagai warga sekolah yakin untuk titik-titik. Jadi panjenengan di sekolah ini yakin untuk apa nih Bapak Ibu? Kalau kita mengacu pada istilahnya KHD, Ki Hajar Dewantara,
kita warga sekolah ini yakin untuk sebenarnya pembelajaran mungkin yang berpusat pada murid agar mereka bisa terpegang penuh oleh panjenengan, apa yang mereka mau bisa dituruti, tapi digarisbawahi dituruti dalam arti hal yang positif. Bapak Ibu jangan dituruti semau mereka, Pak jam kosong, Pak Bu jam kosong, Bu jangan seperti itu. Tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka, tetapi tetap bermuaranya pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu persepsi saya Bapak Ibu. Tetapi monggo ini adalah diskusi. Jadi panjenengan utarakan apa yang panjenengan sebenarnya alami, yang panjenengan harapkan pada stigma tersebut. Jadi sambil saya baca, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing anak-anak, lalu yakin bisa membantu dan mendidik mereka menjadi siswa yang berakhlak mulia. Saya tertarik kepada membimbing peserta didik sesuai dengan keyakinan. Dari siapa nih? Jelaskan ya. Monggo jelaskan. Bisa disampaikan alasan panjenengan tentang membimbing siswa sesuai dengan keinginan. Terima kasih Pak Agung. Di sini saya alasan tadi untuk membimbing peserta didik sesuai keinginannya, karena mungkin dari banyaknya siswa pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ya. Jadi saya ingin memberikan peluang untuk peserta didik tersebut arahnya ini mau kemana. Jadi mungkin itu. Terima kasih Ustaz. Jadi yang saya tangkap dari Ustaz yaitu kita sebagai pendidik harus tahu. Mungkin langkah awalnya seperti ini Ustaz. Kita melakukan istilahnya observasi awal Ustaz. Melakukan observasi awal kira-kira dari siswa di kelas panjenengan ini nanti keinginan paling besarnya seperti apa, betul Ustaz? Jadi nanti kalau kita sudah melakukan observasi, kita sudah menemukan istilahnya keinginan mereka, lalu kita tindak lanjutnya yaitu tentang gaya belajarnya Ustaz. Jadi gaya belajarnya nanti bisa kita sesuaikan dengan siswa. Ada Bapak Ibu ngapunten, ada siswa itu yang inginnya itu belajarnya di luar kelas, tidak hanya monoton di dalam kelas, karena mereka juga mungkin ingin menyatu dengan alam, menyatu dengan alam. Monggo, karena di SD Islam Marupito begini kadang-kadang itu dari Bapak Ibu guru juga pembelajaran ada yang di lab science, ada yang di masjid. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi mungkin jam rawan itu jam 12 ke atas. Ini kadang murid itu sudah berontak, sudah susah dikendalikan. Nah, ini nanti bisa dari Bapak Ibu guru mungkin mengajak pembelajaran yang di luar kelas, tetapi tetap pada koridor yang telah ditentukan. Seperti itu Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut poin yang terakhir tentang kalimat umpah. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Monggo bisa diisikan yang terakhir pada sticky note. Kira-kira kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Seperti gambaran ya Bapak Ibu, kita dan warga sekolah atau kita sebagai pendidik ini paham bahwa kita sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik di sana. Monggo Bapak Ibu. Jadi apa yang murid lihat dari pribadi panjenengan itu adalah cerminan dari mereka. Jadi mungkin kita itu kalau di sekolah itu sebagai model nih Bapak Ibu, model yang dicontoh oleh siswa. Kalau kita mungkin setiap hari menerapkan atau menjadi pribadi yang baik, maka siswa tersebut juga akan meniru kita Bapak Ibu, otomatis secara otodidak. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah 6 poin sudah terselesaikan. 3 poin terakhir kita simpulkan bersama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing atau berbeda-beda. Kita dan warga sekolah paham bahwa ilmu berdampingan dengan akhlak. Monggo disampaikan. Kira-kira tadi pendapat panjenengan apa bisa? Tadi pendapat saya adalah ini sebagai contoh yang baik, karena jika anak melihat itu biasanya rasanya buruk oleh guru. Jadi seorang guru harus memiliki pribadian yang baik. Oke. Terima kasih Saudara Wiwin. Berarti semangat ya Saudara Wiwin dan Bapak Ibu guru. Ya, kita sebagai warga sekolah ini sadar betul bahwa
kita sebagai teladan yang baik, yang mana teladan ini adalah membawa dampak positif bagi siswa. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pasti akan diamati oleh murid. Jadi ke-6 kalimat rumpang ini tadi alhamdulillah sudah kita selesaikan, dan alhamdulillah kita sudah menyimpulkan dari beberapa kalimat rumpang. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah kita akan yaitu menarik kesimpulan dari semua jawaban Bapak Ibu atau Ustazah tadi. Dapat kita simpulkan bahwa kita warga sekolah SD Islam Arobito memimpikan murid yang berakhlak mulia serta beriman. Kira-kira setuju nggak tadi? Setuju ya. Jadi dari semua kesimpulan tadi saya tarik jawaban kita sebagai pengajar SD Islam Arobito memimpikan murid yang beriman dan berakhlak mulia. Kira-kira setuju nggak tadi? Setuju. Kurang satu. Oke, berprestasi juga. Terima kasih saudara. Jadi kita memimpikan murid yang beriman, berakhlak mulia dan berprestasi. Nah, alhamdulillah kita sudah menarik kesimpulan dari kalimat rumpang yang telah kita susun dan bertemu dengan mimpi yang beriman, berakhlak mulia dan berprestasi. Tetapi Bapak Ibu, kita harus mencocokkan dulu tentang visi sekolah kita. Yaitu visi sekolah kita adalah berprestasi, beriman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi visi kita adalah berprestasi dan beriman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Visi yang kita susun tadi beriman, berakhlak mulia dan berprestasi. Kira-kira cocok ya tentang visi Pak Jenengan yang jenengan buat tadi dengan visi sekolah kita. Kira-kira bagaimana saudara? Apakah visi yang kita buat tadi selama ini selaras dengan cita-cita murid yang Pak Jenengan harapkan? Kira-kira sudah selaras atau belum? Sampun ya. Jadi visi sekolah dan visi Panjenengan ini nanti yang cita-cita Panjenengan sudah selaras dengan istilahnya di sekolah ini. Kira-kira sampun ya, tetap beriman nanti masuk ya, beriman masuk, berakhlak mulia juga bisa, lalu yang berprestasi tadi juga sudah. Kira-kira dari sini saudara, adakah tambahan dari yang Panjenengan harapkan tentang visi sekolah kita? Kira-kira ada tambahan buat tentang visi yang Panjenengan cita-citakan tadi terhadap visi sekolah yang tidak jauh beda? Mungkin ada tambahan buatan untuk visi sekolah kita? Salut ya, karena tidak terlalu jauh ya. Beriman sudah masuk dan berakhlak mulia, lalu berprestasi juga sudah masuk. Kira-kira ada tambahan buatan? Tidak ya, alhamdulillah. Jadi sampun pas. Jadi visi sekolah kita dari dulu mulai merintis, mulai dari nol sampai sekarang ternyata sesuai dengan harapan Panjenengan yang kita diskusikan pada forum hari ini. Alhamdulillah sudah itu ya saudara, sudah pas, sudah tidak ada tambahan. Lalu yang terakhir atau poin 2 terakhir yaitu tentang merinci sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Jadi seperti ini saudara. Dari visi yang sudah dirumuskan, kira-kira murid yang bagaimana yang Panjenengan harapkan agar bisa visi ini berjalan. Kalau Bapak Ibu monggo, Ustazah Dini, jangan pengen murid yang bagaimana agar visinya kita berjalan dengan lancar. Selain disiplin, Ustazah. Ya, patuh atau sopan terhadap guru gitu. Nah, selain disiplin juga sopan terhadap guru. Mungkin ada lagi dari Ustazah, kira-kira murid yang bagaimana agar mencerminkan visi yang sudah dirumuskan? Bertanggung jawab, Ustaz. Bertanggung jawab. Alhamdulillah. Jadi sudah 3 poin ya. Murid yang disiplin, murid yang sopan, santun, patuh, dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Ustaz-Ustaz. Betul saudara? Yang kedua, dari stakeholder di sekolah ada murid juga ada guru. Kira-kira guru yang bagaimana
yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Monggo dari saudara, kalau saya gurunya tepat waktu, hadir tepat waktu. Karena kita kan tadi sudah sepakat ya, kita sebagai teladan. Kalau kita tidak tepat waktu, murid juga akan, gurunya terlambatan, aku juga terlambat. Nah, seperti itu nanti. Kira-kira bagaimana nih contoh guru yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan? Monggo bisa menyampaikan selain tepat waktu. Semangat dalam mengajar. Mungkin saya tambahin bisa tadi semangat dalam belajar dan menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sudah kita di kelas kan sudah ada proyektor mungkin ya. Jadi kita mungkin bisa mengembangkan proyektor tersebut agar mungkin nantinya bagaimana kita dapat menjalankan pembelajaran yang kreatif. Mungkin bisa tadi ya. Mungkin ada satu lagi dari Ustaz. Selain tadi disiplin tepat waktu datang ke sekolah, pembelajaran yang inovatif ya, Ustaz Dani kreatif. Monggo dari Ustaz Sada, mungkin ada harapan. Monggo Sadayana. Sabar dan telaten dalam membimbing anak-anak. Sabar dan telaten dalam membimbing anak-anak. Ini kelihatannya susah gini. Kadang kita kalau sudah capek punya masalah di keluarga, kadang kita lihat murid, kadang itu sudah capek. Padahal murid itu inginnya disayang oleh gurunya, ingin dihargai oleh gurunya. Tetapi kita sedikit menurunkan ego, lebih sabar, sesuai dengan Ustaz Dayana, agar istilahnya murid juga dapat istilahnya chemistry oleh kita sebagai pengajar. Ngerti nggih Ustaz Dayana? Alhamdulillah untuk murid dan guru sudah. Untuk kepala sekolah, kalau kepala sekolah mungkin jawaban dari saya mohon nggih. Kalau kepala sekolah ini saya mengharapkan sebagai manajer dan Ustaz Ahmad alhamdulillah sudah menempatkan posisi sebagai manajer ini dengan baik, karena ada 5 kontrol Bapak Ibu di calon guru penggerak, yaitu tentang yang pertama penghukum. Ada guru yang sebagai penghukum, ada guru yang sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang kita kalau siswa melakukan kesalahan malah kita melakukan sikap yang mengadili, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Kadang murid itu sampai merangkul, sampai mengajak bercanda, itu adalah posisi kontrol murid guru sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Kita hanya memantau saja bagaimana sifat murid di kesehariannya. Dan kelima adalah posisi yang paling tinggi adalah manajer. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya dari masuk sampai di guru penggerak, Ustaz Ahmad sebagai pribadi atau manajer yang baik, bisa membersamai guru-guru dan bisa mengarahkan guru, memotivasi guru ke arah yang lebih baik. Kira-kira mata bisa Ahmad ya. Jadi panjenengan di sini adalah sebagai manajer yang sangat pribadi yang sangat bertanggung jawab. Setuju nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah orang tua yang bagaimana yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Kira-kira orang tua yang bagaimana Bapak Ibu? Yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Kalau saya orang tua yang dapat mendampingi anak setiap harinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena orang tua itu sudah mungkin sampai malam bekerjanya. Jadi dari Bapak Ibu, monggo ada usulan kira-kira orang tua yang bagaimana yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi, selain dapat mendampingi anak dalam keseharian. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu visinya? Bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Terima kasih Saudara. Jadi selain mendampingi siswa di murid, juga bekerja sama dengan pihak sekolah. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu, orang tua yang jenengan impikan sesuai dengan visi yang dirumuskan. Kira-kira orang tua yang bagaimana gitu? Iya, monggo. Ikhlas 100% jika anaknya itu sudah di sekolah, berarti tanggung jawab. Oke. Ikhlas 100%, itu menyerahkan penuh kepada sekolah. Bagaimana nanti sekolah istilahnya mengajarkan atau istilahnya apa nih? Tadi bisa diulangi? Ikhlas 100%. Jika anak di sekolah itu sudah 100% tanggung jawab. Jadi harusnya orang tua ikhlas
sudah menitipkan siswanya atau anaknya di sini, dan guru bertanggung jawab untuk membimbing. Karena memang benar saudara ini, kalau kita itu ibarat memukul paku di kayu, agar menancap pakunya di kayu, kita membutuhkan 7 pukulan agar paku itu menancap. Di sekolah hanya mendapatkan 4 kali pukulan dari ustaz dipukul 4 kali. Tetapi kalau di rumah tidak dibarengi dengan kolaborasi orang tua, paku tersebut juga tidak akan menancap dengan baik. Maka dari itu, di sekolah sudah ada ustaz dan di rumah mungkin juga dibarengi dengan orang tua untuk mendampingi agar melengkapi 7 pukulan tadi agar karakter siswa dapat terbentuk dengan baik. Seperti itu bisa jadi ini Jadi tidak sepenuhnya pembelajaran itu diserahkan kepada sekolah, tidak. Dan saya tidak setuju. Karena di lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk karakter siswa. Seperti itu saudara. Lanjut untuk mungkin ini refleksi yang terakhir, yaitu tentang prakarsa perubahan. Dulu sekali. Bulan kemarin ini saya berkolaborasi dengan teman kelas saya yang diarahkan oleh Ustazah Bu Kiki. Nah, di sini saya sepakat, dulu itu saya sepakat dengan teman-teman prakarsa perubahannya yaitu tentang akhlak mulia. Akhlak mulia yang diterapkan dalam sehari-hari. Ini saya mengangkat tema tentang 5S Ustazah. 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, di senyum ini saudara, pada saat saya ruang kolaborasi, di senyum ini saya bersepakat dengan teman-teman rekan guru CGP hebat lainnya. Ini kita menerapkan senyum setiap harinya. Kalau kita menerapkan senyum setiap harinya, bertemu anak senyum, ini anak-anak akan merasa tenang, merasa nyaman dengan kita, dan anak-anak akan misalnya tidak secara langsung tertukar energi positif dari kita kalau kita menerapkan senyum. Tapi kalau kita berangkat sekolah itu sudah cemberut, anak-anak juga takut menyapa kita karena mungkin ini kadang-kadang seperti itu. Jadi kita sepakat dulu menerapkan rasa senyum. Yang kedua yaitu menerapkan salam dan sapa. Selagi kita menerapkan rasa senyum, sudah senyum, pasti murid nanti akan menghampiri kita. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Nah, pasti pernah mengalami seperti itu. Jadi kalau kita sudah menampakkan aura positif, senyum, kita turun dari sepeda motor atau dari kendaraan, kita senyum sambil jalan, pasti nanti siswa akan menyapa kita dengan baik. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Nah, seperti itu. Karena siswa merasa merasa dirinya itu bisa dihargai oleh ustaz-ustazah kalau mereka istilahnya menyapa jenengan dan jenengan menyapa balik dengan senyum. Yang ketiga adalah sopan. Sopan artinya adalah saya kemarin istilahnya mengibaratkan siswa bukan guru. Sopan ini menghargai dan menghormati guru yang ada di kelas. Kadang kita pada saat pembelajaran itu ada siswa yang mau tidur di pojok. Kita menjelaskan mawon, ada siswa yang main bola. Nah, kita menjelaskan mawon, ada siswa yang tidur atau berada di bawah kursi, atau di bawah meja. Nah, ini nanti harapannya pada saat siswa, ini siswa jadi bisa menghormati bapak dan ibu guru pada saat menjelaskan atau menerangkan di depan. Yang terakhir ini untuk guru, yaitu tentang santun. Santun bukan hanya pada siswa saja, tetapi pada sesama guru. Kalau kita bersikap santun kepada rekan sejawat atau guru atau kepada anak juga, kita akan selalu mempunyai pribadi yang menyenangkan Bapak Ibu. Kalau kita santun ini kita terapkan, kita akan selalu mempunyai pribadi yang menyenangkan. Karena kalau dengan santun, pasti akan selalu diingat oleh siswa, pasti akan selalu diingat oleh guru. Si fulan ini selalu santun, makanya pada saat si fulan ini berjalan, maka selalu disapa, selalu senyum. Nah, itu juga akan mempengaruhi pribadi panjenengan atau psikis dan saya selalu diingat oleh teman-teman yang lain. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Terakhir adalah untuk tahapan baja ini adalah tahapan untuk istilahnya mewujudkan
visi tadi. Sebenarnya tahapan kerja ini adalah sudah saya rumuskan. Yang pertama adalah B-nya ini buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Jadi saya sebelum menerapkan 5S tadi sudah berkolaborasi dengan ruang kolaborasi saya dengan guru-guru hebat yang lainnya tentang tahapan baca ini, yang akhirnya muncul satu gagasan, yaitu menerapkan 5S di lembaga atau sekolah. Terakhir, Bapak Ibu, nah ini terakhir ya, pasti dengan sudah istilahnya sudah mengerti apa yang tadi kita sudah diskusikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kira-kira Bapak Ibu, poin 1 dulu awal. Apa inisiatif perubahan yang dapat jenengan lakukan, kita lakukan untuk mencapai visi sekolah yang sudah ada? Kira-kira dari panjenengan inisiatifnya perubahan yang bagaimana untuk mencapai visi sekolah? Monggo, Bapak saya saling membantu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kita merangkul stakeholder sekolah seperti komite, seperti yang paguyuban wali murid. Kira-kira dari panjenengan inisiatif perubahannya yang dapat dilakukan apa nih untuk visi kedepannya agar berjalan dengan baik? Monggo Bapak Ibu bisa disuarakan. Mungkin saling membantu, tapi merangkul. Dan yang terakhir adalah ini nih, mungkin dari beberapa ibu dulu berperan aktif nih, berperan aktif bersama-sama untuk memajukan visi sekolah. Tadi tentang merangkul stakeholder dan Bapak Ibu guru dan berperan aktif. Yang kedua Bapak Ibu, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah ada? Kira-kira kolaborasi yang bagaimana yang jenengan inginkan dari guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah ada? Monggo bisa disuarakan Bapak Ibu. Komunikasi yang efektif, terima kasih Pak. Jadi komunikasi yang efektif dari guru, orang tua, dan kepala sekolah yang intens, yang berkesinambungan agar visinya bisa berjalan. Betul saja. Terima kasih Pak. Ada poin komunikasi yang muncul. Kalau menurut saya komunikasi itu memang penting Pak. Komunikasi memang penting. Kalau kita mungkin jarang komunikasi dengan sesama, itu akan mempersulit diri kita sendiri. Karena di dalam komunikasi ini nanti akan memunculkan ide-ide yang baru, gagasan yang baru. Mungkin juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Seperti itu bisa di komunikasi. Mungkin dari Bapak Ibu, selain komunikasi, ada apa saja nih? Kira-kira kolaborasi yang dapat dilakukan dari guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi kita. Saudari, mungkin saudari. Okay. Oke, terima kasih saudari. Jadi tambahan dari saudari adalah komunikasi yang berkelanjutan dari guru dan orang tua. Karena komunikasi ini sangat penting Bapak Ibu. Mungkin panjenengan sebagai wali kelas sering berbenturan dengan atau mungkin dihubungi orang tua terkait anaknya. Dan ini nanti peran panjenengan yaitu tentang komunikasi dua arah yang nantinya akan menemukan titik temu. Seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah setuju Bapak Ibu jadi untuk yang terakhir ini nanti kesimpulan adalah yang kedua, komunikasi dua arah antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Tetapi kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita tetap berfokus pada murid. Berfokus pada murid, entah itu nanti murid perilakunya seperti apa di sekolah, murid variasinya atau berbeda-beda beragam di sekolah. Tetapi kita sebagai guru yang sesuai dengan filosofi Gajah Dewatara, yaitu ing ngarsa son tulodo, yaitu kita menjadi di depan menjadi teladan yang
Baik, seperti itu nggih, Ustaz Ustazah. Nggih, alhamdulillah kita hari ini sudah menyelesaikan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini, yang kita susun hari ini dapat bermanfaat atau kembali ke sekolah dengan istilahnya pengembangan yang lebih baik lagi. Sekali lagi, saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 sangat berterima kasih kepada panjenengan telah meluangkan waktu untuk berdiskusi visi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.